Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang identitas nasional di era globalisasi berupa tantangan dan upaya mempertahankannya. Kami berisi dari 3 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Davansa Rasgadi Kusuma dengan NIM 036. Yang kedua ada Aditya Senzani Wahdan Rozak NIM 062 dan Muhammad Dalina Surroh dengan NIM 065. Pendahuluan. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai budaya yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Dengan arus globalisasi yang semakin kuat, menjaga identitas nasional semakin penting namun juga menantang. Sebentar teman-teman. Baik, saya ulangi lagi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas 2023B akan mempresentasikan tentang identitas nasional
di era globalisasi berupa tantangan dan upaya mempertahankannya. Sebelumnya, kami berisi dari 3 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Davan Saraskadi Kusuma dengan NIM 036. Yang kedua, Ditya Senzani Wahdan Rozak dengan NIM 062. Dan yang ketiga, Muhammad Dari Nasrullah dengan NIM 065. Pendahuluan. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai budaya yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Dengan arus globalisasi yang semakin kuat, menjaga identitas nasional semakin penting namun juga menantang. Globalisasi membawa masuk budaya asing yang terkadang bertentangan dengan budaya lokal, sehingga mengancam keutuhan identitas bangsa. Rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah yang pertama ada apa saja komponen utama identitas nasional, yang kedua bagaimana globalisasi mempengaruhi identitas nasional, dan yang ketiga apa saja strategi untuk mempertahankan identitas nasional. Dengan tujuan yang pertama, menjelaskan konsep identitas nasional dan elemen-elemen pembentuknya, dan yang kedua menjelaskan dampak globalisasi terhadap identitas nasional, dan yang terakhir menyusun strategi untuk mempertahankan identitas nasional. Konsep identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu bangsa yang meliputi bahasa, budaya, agama, dan nilai-nilai bersama. Dua, identitas ini berbentuk melalui perjalanan sejarah peristiwa penting seperti kemerdekaan yang menguatkan nasionalisme. Elemen-elemen identitas nasional menciptakan rasa kebersamaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Globalisasi dan dampaknya. Yang pertama, globalisasi memungkinkan pertukaran budaya yang cepat dan luas, namun juga memunculkan homogenisasi budaya. Yang kedua, budaya lokal seringkali tersingkir oleh tren global yang lebih populer, terutama di kalangan generasi muda. Yang ketiga, peran teknologi dan media mempercepat penyebaran budaya asing, sehingga jika tidak diimbangi, budaya lokal dapat terkikis. Yang keempat, nasionalisme di era internasionalisasi harus diimbangi dengan keterbukaan, namun tanpa melupakan jati diri bangsa. Strategi mempertahankan identitas nasional. Pertama, pendidikan. Kurikulum yang fokus pada sejarah, bahasa, dan budaya lokal dapat menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Kedua, pemerintah. Membuat kebijakan yang melindungi budaya dan nilai-nilai nasional, seperti mempromosikan seni tradisional dan bahasa daerah. Tiga, masyarakat. Aktif dalam menjaga tradisi dan budaya lokal melalui kegiatan budaya, festival, dan pelestarian adat istiadat. Keempat, teknologi. Menggunakan media sosial dan teknologi untuk mempromosikan budaya lokal agar lebih dikenal di tingkat global. Kesimpulan, identitas nasional adalah elemen penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan globalisasi. Meski globalisasi membawa banyak manfaat, penting untuk mempertahankan jati diri bangsa melalui pendidikan, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Dengan menjaga identitas nasional, bangsa tetap dapat bersaing di kancah global tanpa kehilangan nilai-nilai lokal yang berharga. Sekian. Mungkin cukup sekian materi yang kami sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan teman-teman.
Mungkin yang pertama Mas Yoga. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan strategi apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan individu untuk mempertahankan identitas nasional di era globalisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin Mas Tegar. Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya, apa dampak dari homogenisasi budaya yang disebabkan oleh globalisasi terhadap generasi muda saat ini? Oke. Selanjutnya mungkin Mbak Laras. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya Nadia Larasati Harunisa dengan NIM 056. Di sini saya mau bertanya, bagaimana peran teknologi dan media sosial dalam melestarikan budaya lokal di tengah arus globalisasi? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang sudah ditanyakan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain? Mungkin ada yang bertanya lagi, teman-teman? Silahkan. Mbak Putri, silahkan. Baik, izin bertanya, apa saja komponen utama dari identitas nasional yang disebutkan dalam presentasi tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mbak Amanda, silahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amanda Putri Mega Ulia dengan NIM 050 dari kelas 2023B. Izin bertanya, bagaimana globalisasi dapat mempengaruhi kelangsungan identitas nasional suatu bangsa? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Kita minta waktu sebentar, teman-teman, untuk mengulas pertanyaan yang sudah diberikan.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu strategi apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan individu untuk mempertahankan identitas nasional di era globalisasi. Pertama, pendidikan dengan cara mengintegrasikan pelajaran sejarah, bahasa, dan budaya lokal dalam kurikulum untuk menumbuhkan nasionalisme. Yang kedua, pemerintah dengan menerapkan kebijakan untuk melindungi budaya dan nilai-nilai nasional seperti mempromosikan seni tradisional dan bahasa daerah. Ketiga, masyarakat aktif menjaga tradisi melalui kegiatan budaya, festival, dan pelestarian adat istiadat. Dan yang terakhir, menggunakan media sosial dan teknologi untuk mempromosikan budaya lokal agar lebih dikenal di tingkat global. Terima kasih ya Pak. Sudah puas? Udah, terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Tegar mengenai apa dampak dari homogenisasi budaya yang disebabkan oleh globalisasi terhadap generasi muda. Generasi muda cenderung lebih terpapar budaya asing yang populer, sehingga budaya lokal sering tersingkir. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya penghargaan terhadap tradisi dan nilai-nilai lokal yang menjadi identitas bangsa. Apakah sudah menjawab? Oke, makasih sudah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana peran teknologi dan media sosial dalam melestarikan budaya lokal di tengah arus globalisasi. Jawabannya, dengan teknologi dan media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan budaya lokal di tingkat global. Ini membantu melestarikan budaya lokal dan menjadikannya lebih dikenal luas, meskipun di tengah pengaruh budaya asing. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri. Apa saja komponen utama dari identitas nasional yang disebutkan dalam presentasi? Komponen utama identitas nasional mencakup bahasa, budaya, agama, dan nilai-nilai bersama. Identitas ini terbentuk melalui perjalanan sejarah dan peristiwa penting seperti kemerdekaan yang memperkuat rasa nasionalisme. Apa sudah cukup, Mbak Putri? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Mbak Amanda terkait bagaimana globalisasi dapat mempengaruhi kelangsungan identitas nasional suatu bangsa. Globalisasi memungkinkan pertukaran budaya yang cepat dan luas, tetapi juga memungkinkan homogenisasi budaya lokal seringkali tergeser oleh tren global yang lebih populer, terutama di kalangan generasi muda. Peran teknologi dapat mempercepat penyebaran budaya asing sehingga tidak
diimbangi budaya lokal dapat terkikis. Karena semua pertanyaan sudah terjawab, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.